menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya. Itu pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa. Maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh. Tuhan, kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong kita. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam program Voice of Nafiri sore hari ini. Kita datang kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana ada Tuhan. Kami percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan boleh nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Dan sore hari ini Tuhan, kesempatan ini Tuhan kami mau pergunakan Tuhan. Kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik Tuhan. Kami semua yang terlibat dalam pelayanan ini, bahkan pun saudara-saudara jemaat-jemaat ini boleh menyaksikan program ini lewat online Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Satu hal yang kami rindu Tuhan, kami mau datang di hadirat Tuhan, membawa setiap pujian kami, membawa setiap penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini dari awal. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan.
satu hari bersorak bagi Tuhan. Sebab Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, bangkit serukan nama Yesus. Sama-sama nyanyikan pujian ini buat Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, benar yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus, nama Yesus, benar yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh,
kan bangkit, menyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, menyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah ku kan bangkit, ku kan bangkit, amin, menyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah setiap kehidupan kita, hati kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Ini kan pujian, kuasa-Mu terlebih besar dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dalam Tuhanku setiap terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini dari awal. Hanya Kau Tuhan, Hanya Kau Tuhan penolongku, amin. Haleluya. yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup berubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya,
memiliki janji yang terbesar dalam kehidupan kami, yang sanggup menolong, yang sanggup memulihkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik buat setiap penyertaan-Mu, cinta kasih-Mu Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Biar setiap pujian penyembahan yang kami sampaikan Tuhan berkenan dan berbau harum untuk hormat bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan yang semakin bertambah dan kami yang semakin berkurang. Tiba saatnya Bapa yang baik menjadi kerinduan kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berkatilah Bapa yang baik, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran dari firman-Mu Bapa yang baik. Isi dari hati-Mu. Biarlah firman yang keluar dari hamba-Mu Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapa yang baik. Itulah yang menjadi bagian dari kehidupan kami, yang menguatkan kami Tuhan, yang memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan, yang menguatkan iman percaya kami hanya kepada Engkau. Biarlah Bapa yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan untuk semua kebaikan-Nya dalam hidup kita semua yang telah membawa kita di titik ini setelah melewati begitu banyak peristiwa, tapi titik ini. Di sini Tuhan akan bangun monumen rohani yang sangat penting dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi di program yang sangat memberkati ini, program Voice of Nafiri. Puji Tuhan. Mari kita akan baca, ada satu ayat yang sangat terkenal. Yeremia pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-11. Puji Tuhan. Ini ayat yang sangat-sangat luar biasa. Dari kemahatauan dan kemahakuasaan Tuhan, lahirlah ayat ini, ayat yang sangat luar biasa ini. Yeremia pasalnya yang ke-29, ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada, rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang boleh mengikuti program Voice of Nafiri pada saat ini, saya memberi judul, memberi tema untuk renungan firman Tuhan untuk program Voice of Nafiri saat ini adalah R&B, R dan B. Ini bukan jenis musik yang saya maksudkan, tetapi ada dua huruf yang ketika dilekatkan menjadi awal dari satu kata, maka ini akan membuat perbedaan yang sangat-sangat besar. R and B, R dan B. Kalau dalam ada satu kata yang huruf depannya pakai R, akan sangat berbeda jika dimulai dengan huruf B. Nah, hal itu adalah kata rencana. Kalau dimulai dengan huruf R, dia menjadi rencana. Tetapi kalau R ini diganti dengan huruf B, maka itu akan menjadi bencana. Dari ayat ini, saya merenungkan ayat ini dan selalu saya berkata bahwa masa depan kita bukan bergantung dengan apa yang kita punya atau apa yang kita tidak punya, tetapi apa yang Tuhan punya untuk saya dan untuk saudara. Sebagai manusia, memang kita melihat yang tampak. Kita banyak kali melihat diri kita melihat kemampuan kita lihat pekerjaan kita, penghasilan kita, tabungan kita. Sehingga
kita berpikir bahwa masa depan saya itu tergantung dari apa yang saya punya. Tetapi dari ayat yang kita baca dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11 ini, kita jadi tahu bahwa masa depan kita itu tergantung dari apa yang Tuhan punya, yang Tuhan siapkan untuk kita. Puji Tuhan. Nah, kata rancangan adalah suatu kegiatan yang sudah dipikirkan baik-baik secara matang dalam melakukannya. Kata merancang artinya mengatur segala sesuatu sebelum melakukan. Nah, kalau kita cari arti dari kata rancang, ya, atau mohon maaf, kalau kita cari arti kata rancang di Google, saudara akan menemukan itu sama dengan rencana. Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris, kita dapat arti yang sangat luar biasa yang membuat hati kita penuh dengan syukur kepada Tuhan. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai for I know the thoughts. Jadi thoughts di situ ada ide, ada opini, ada cara, ada pertimbangan. Jadi inilah bukan cuma sekedar thought, tetapi thoughts. Jadi ada ide-ide Tuhan, ada opini Tuhan, ada cara dan ada pertimbangan Tuhan untuk kita. Di sini, sekali lagi ini membuat hati kita penuh dengan sukacita dan bersyukur. Karena ternyata Tuhan selalu memikirkan kita. Tuhan kita, Tuhan pencipta. Dia tidak mungkin kehabisan ide. Sudah dikasih Tuhan. Ya. Bagaimana dengan opini, dengan cara pandang Tuhan tentang segala sesuatu yang sudah, sedang, dan akan terjadi dalam hidup kita. Itu sempurna. Cara Tuhan. Ya, dalam thoughts itu, dalam pikiran-pikiran Tuhan, itu ada cara Tuhan. Ya, mau tanya lagi tentang cara Tuhan. Kemudian ada pertimbangan Tuhan. Itu sempurna adanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semua orang punya rencana, punya tujuan, punya target. Baik itu secara pribadi, orang tua terhadap anak, dan seterusnya. Dan untuk itu, kita mulai mempersiapkan diri kita. Kita persiapkan diri kita. Tetapi, ada bahaya di situ. Ketika kita coba baca satu ayat dalam Mazmur, pasal 94, Mazmur 94, ayatnya yang ke-11. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Kita mempersiapkan diri untuk melakukan apa yang kita rancang itu. Tetapi, mengapa firman Allah berkata itu sia-sia? Saya sudah katakan tadi untuk mencapai rencana kita atau rancangan kita. Kita persiapkan diri kita. Kita sekolah, SD, SMP, dan seterusnya. Ya, kita bekerja keras dari pegawai biasa. Kemudian pangkat kita mulai naik dari pegawai biasa. Kemudian jadi direktur. Kita mempersiapkan semua untuk memperbesar usaha kita. Tetapi Amsal pasal 19 ayat yang ke-21, ini satu kenyataan yang harus kita mengerti. Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kalau rencana kita bukan masuk di dalam keputusan Tuhan, sekali lagi Tuhan kita maha tahu, Dia maha kuasa. Dia tahu awal dan akhir dari satu perjalanan, entah itu karir, entah itu usaha, entah itu posisi, dan lain. Terlalu banyak hal. Keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Karena segala sesuatu harus dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Nah, kalau bukan keputusan Tuhan, maka
hasil akhir dari rencana atau rancangan kita itu banyak kali tidak sesuai dengan harapan kita. Mengapa? Karena semua yang kita rencanakan, semua yang kita rancangkan itu berpusatkan kita. Karena itu berdasarkan keinginan kita. Dan semua yang berpusatkan kita pasti akan hancur. Keinginan kita, kekuatan kita, kepandaian kita. Apa yang kita anggap baik. Bapak Ibu yang saya kesempatan. Tetapi firman Tuhan berkata kalau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Menurut Roma pasal 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Maka Tuhan akan bisa bekerja memperbaharui pikiran kita. Untuk kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Kalau semua rencana kita hanya berpusatkan kita, itu pasti akan berujung kepada bencana. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Wah, kita semua hafal sekali ayat ini. Karena rancanganku bukanlah rancanganmu, dan seterusnya. Mari kita lihat kapan rencana kita kalau berpusatkan kita itu akan berubah menjadi bencana. Mazmur 106 ayatnya yang ke-43. Mazmur pasal 106 ayatnya yang ke-43, banyak kali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka, dan akibatnya mereka tenggelam dalam kesalahan. Rencana berubah menjadi bencana. Itu yang terjadi. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, ada lagi satu bahaya yang sangat-sangat luar biasa. Ini bahaya laten yang menjadi pintu gerbang bencana itu terjadi dalam hidup kita. Coba kita lihat Yohanes pasalnya yang ke-13 ayatnya yang kedua. Yohanes pasal 13 ayatnya yang kedua. Ketika mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Iblis membisikkan rencana dari keinginan Yudas, dari apa yang telah dilakukan oleh Yudas, apa yang direncanakan dan mulai dikerjakan oleh Yudas. Semua berpusatkan dirinya sendiri. Maka iblis dapat kesempatan untuk membisikkan pada waktu yang tepat. Dan keadaan hati Yudas yang sementara memikirkan keadaannya sendiri, keuntungannya sendiri. Dibisikkanlah rencana itu di dalam hati Yudas, kata Alkitab. Untuk apa? Untuk mengkhianati Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan yang sedang mengikuti program ini. Kita lihat, ya, inilah langkah ketika rencana itu berubah menjadi bencana. Satu hal yang harus kita mengerti, bahwa kemuliaan Tuhan itu hanya ada di dalam rencana Tuhan. Jangan lupa, kita hanya bisa memakai semua fasilitas Tuhan kalau kita ada dalam rencana Tuhan. Hidup kita akan penuh dengan keindahan. Mengapa? Kalau kita ada dalam rencana Tuhan. Mujizat, berkat, dan pertolongan Tuhan. Itu hanya akan terjadi kalau kita ada dalam rencana Tuhan. Tetapi sebaliknya. Saya akan baca ada satu ayat yang kiranya akan membuat kita jadi berhati-hati dalam hidup kita. Di mana firman Allah berkata, Amsal pasal 16 ayat yang ketiga, kalau kita serahkan perbuatan kita pada Tuhan, terlaksanalah segala rencana kita. Saya yakin, saya percaya, orang yang penuh roh selalu baca firman Allah. Ketika hatinya mulai diubahkan oleh Tuhan, hatinya jadi semakin peka terhadap rencana Tuhan, apa yang Tuhan akan kerjakan. Iman itu bangkit.
Untuk kita berkata bahwa pemikiran Tuhan, ide Tuhan, opini Tuhan, cara dan pertimbangan Tuhan sempurna adanya. Apalagi dengan Roh Kudus yang bekerja menurut surat Korintus dan Efesus, bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan di hati kita untuk semua yang Tuhan siapkan bagi kita. Tetapi saya mau baca Yesaya pasal 63 ayatnya yang keempat. Ada satu bencana yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak masuk dalam rencana Tuhan, kalau kita keluar dari rencana Tuhan, kita bisa memberontak terhadap Tuhan. Karena semua keinginan adalah untuk kita. Dan iblis dapat kesempatan untuk membisikkan rencananya dalam hidup kita. Tetapi bencana terbesar, R&B. Yesaya pasal 63 ayatnya yang keempat. Sebab hari pembalasan telah kurencanakan dan tahun penuntutan bela telah datang. Ya, kita bersyukur Tuhan memiliki rencana yang sempurna untuk kita. Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat yang ke-11. Wah, kita bergembira, kita bersuka cita, di hati ini penuh dengan keyakinan akan masa depan yang cerah, penuh dengan harapan. Karena ada rancangan Tuhan, ada rencana Tuhan, ada pikiran-pikiran Tuhan. Dia selalu memikirkan tentang kita. Ada ide Tuhan di situ, ada opini Tuhan di situ, ada cara Tuhan di situ, dan ada kuasa Tuhan di situ, pertimbangan Tuhan. Tetapi jangan lupa, ada rencana Tuhan yang terakhir, yaitu firman Tuhan berkata hari pembalasan dan tahun penuntutan bela. Tuhan telah merencanakan hal itu. Kalau kita tidak menyerahkan hidup kita pada Tuhan, kalau kita tidak mulai mempersiapkan diri kita dengan mengisi pikiran dan hati kita dengan firman Allah, kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dengan hati yang peka, dibajak, dilembutkan oleh firman, kalau kita tidak minta Roh Kudus bekerja di hati kita, membuat kita peka kepada Tuhan, membangkitkan iman kita untuk menyerah penuh pada rancangan Tuhan yang sempurna. Ingat, ada bencana yang telah menunggu kita, dan itu satu kepastian. Karena Tuhan telah merencanakan, kata firman Allah. Hari pembalasan itulah bencana terbesar yang bisa terjadi dalam hidup kita. Dalam hidup saya dan dalam hidup saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi sekali lagi, kemuliaan Tuhan itu ada dalam rencana Tuhan. Kita boleh pakai semua fasilitas dari Tuhan kalau kita ada dalam rencana Tuhan. Sebab itu Alkitab berkata Roma 8 ayat 28, Tuhan bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil untuk menggenapi rencana Tuhan. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan sekarang. Kita minta untuk Tuhan tolong kita, untuk selalu ingatkan kita bahwa di depan kita ada keindahan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada hikmat dari Tuhan. Ya, Tuhan akan menolong kita dengan hikmatnya yang luar biasa yang asalnya dari firman Tuhan. Untuk kita terus berjalan, mempersiapkan diri kita, ya, untuk masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna. Haleluya. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencanamu. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Saya tidak tahu berapa banyak kali kita sudah nyanyikan lagu ini di kebaktian, dalam doa pribadi dan lain sebagainya. Tetapi biar lagu ini menolong kita menyempurnakan berkat firman Allah yang telah kita terima lewat program Voice of Nafiri pada kesempatan ini. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu,
Ajar ku berserah. Serahkan segala perbuatanmu pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap. Kita ulangi dari awal. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Oh Bapa, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan yang boleh mengikuti program ini. Kita banyak kali berharap Tuhan. Istilah berharap Tuhan, kita hanya berpikir soal dua hal. Yang pertama berkat Tuhan, yang kedua mujizat Tuhan. Berharap Tuhan mengadakan mujizat. Berharap Tuhan memberkati kita. Tetapi ayat mas kita berkata thoughts. Ada pikiran-pikiran Tuhan. Yang di dalamnya ada ide Tuhan. Yang di dalamnya ada cara pandang Tuhan. Ada cara Tuhan. Tuhan selalu punya cara untuk tolong kita. Apalagi pertimbangan Tuhan. Berkat dan mujizat. Itu hasil akhirnya. Karena itulah yang tampak, itulah yang kelihatan. Karena manusia melihat yang tampak. Yang kita lihat berkatnya. Yang kita lihat mujizatnya. Tapi kita lupa. Tuhan selalu memikirkan kita. Tetapi jangan lupa kata bencana. Iblis pun selalu memikirkan kita. Dia selalu memikirkan kita. Bukan untuk masa depan yang cerah. Tidak. Untuk menjahati kita. Istri saya berkata, iblis bukan hanya ingin menjatuhkan kita. Kalau boleh dia bawa kita masuk dalam lumpur. Dia injak-injak kita. Saya tambahkan lagi. Dia ingin bawa kita kepada kebinasaan kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan yang mengikuti program Voice of Nafiri ini. Satu huruf, tetapi sangat berbeda. Hasil akhirnya itu sangat-sangat berbeda. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi refnya saja. Dan kita akan berdoa. Sementara firman dan roh saudara izinkan. Saudara berikan waktu untuk bekerja. Biar pikiran ilahi itu mulai mengubahkan kita. Bapakku ajaib segala rancangan.
Dia Bapa kita, Bapa kita. Segala rancangan-Mu, oh Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapak Ibu sekalian, saya Tuhan taruh di hati saya. Ketika anak bungsu yang terhilang itu dengan rencananya dia berontak terhadap Bapa, berakhir pada bencana. Tapi ketika dia kembali, apa yang dikatakan oleh Bapa, itulah rencana dari Bapa. Ketika anak bungsu itu berontak dengan rencana dari Bapa, dia pakai rencananya sendiri, dia tenggelam dalam kesalahan. Dia tenggelam dalam kehinaan. Dia merana kelaparan. Yang Bapa pikir adalah pesta. Yang Bapa pikir adalah jubah yang indah. Yang Bapa pikir adalah cincin kuasa. Itu rencana Tuhan untuk kita. Haleluya. Biar kita mau kembali pada Tuhan. Haleluya, rencananya indah untuk saya dan untuk saudara. Haleluya. Bapa kami dalam kerajaan sorga, hati kami semua penuh dengan ucapan syukur pada saat ini. Inilah sukacita keselamatan. Keselamatan. Bukan hanya untuk tubuh kami yang rentan, yang lemah, yang rapuh ini. Tapi untuk selama-lamanya. Kami tahu tangan-Mu terus bekerja. Bukan hanya sekarang, seterusnya tangan itu. Karena firman-Mu berkata tangan-Mu yang sudah diulurkan tidak pernah ditarik kembali. Akan terus bekerja, membawa, menuntun, menyediakan kebutuhan kami. Membela kami. Meneguhkan kami. Terima kasih. Karena kembali di hadirat Tuhan kami boleh dilawat Tuhan. Kembali suara nafiri kebenaran diperdengarkan. Membangunkan kami kembali. Menarik perhatian kami. Menunjukkan ke arah mana kami harus melangkah. Terima kasih untuk jamahan Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja dengan cara yang ajaib memulihkan kami semua. Memberikan kami kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati gembala yang kami cinta, para pelayan, semua sidang jemaat yang ada di GPD Jalan Samara 38. Bangun jemaat-Mu. Kami tahu gerbang maut, pintu gerbang neraka akan terus bekerja. Tapi tidak ada satupun kekuatan di luar Dikau ya Tuhan. Yang bisa mengalahkan gereja-Mu. Bangunkan kami ya Tuhan. Dengan rancangan, rencana dan rancangan-Mu yang sempurna. Kami tahu Engkau telah mempersiapkan itu dengan sempurna. Engkau tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa tujuan yang sempurna. Dengan kuasa-Mu yang sempurna. Kami ada di dalamnya ya Tuhan. Bangun kami dengan rancangan-Mu, dengan rencana-Mu yang sempurna itu. Dan berikan kami hati yang peka untuk membawa diri kami masuk dalam rencana-Mu yang sempurna. Haleluya. Berkati setiap kekasih yang dengan setia mengikuti program ini, yang mendukung dalam doa, yang membagikan berkat-berkat rohani ini. Dalam nama Yesus, yang memberi dukungan persembahan kasih. Dalam nama Yesus berkati pekerjaan tangan mereka. Dan demikian juga dengan semua tim Voice of Nafiri. Tuhan berkati kami untuk boleh mengasihi dan melayani Dikau dalam kesungguhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk program yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri program Voice of Nafiri pada kesempatan ini.
Dan saudara yang dikasihi Tuhan, domba-domba gembalaan Tuhan, terima berkat rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, juga cinta dan kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan, penghentaran, penghiburan Allah Roh Kudus akan beserta kita mulai saat ini sampai semua rencana Tuhan jadi sempurna. Dia datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Rahmat, heran, kaya bagiku. Amin. Tuhan berkati kita semua. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Tiada dusta ku temui, dari semua yang kau lakukan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kau segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Bahkan menyembahmu Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan program Voice of Nafiri. Dan jangan lupa terus menyaksikan program ini Senin sampai dengan Sabtu jam 5:30 sore. Dan jangan lupa terus untuk mendukung program ini dengan kita membagikan lewat Facebook, YouTube atau lainnya, biar sama-sama kita dapat diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.